Berikut ini video tugas kelompok Agenda 3 mengenai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Kami dari kelompok 1 dengan saya Dr. Clara Anggraini sebagai ketua dan keempat anggota saya Ibu Mary Natalia Sarjana Pendidikan, Bapak Syambara Sarjana Pendidikan, Ibu Erina Sari Sarjana Pendidikan, dan Ibu Lara Diva Fasera Sarjana Pendidikan. Pembimbing kami adalah Bapak Hoirudin Sarjana Pendidikan. Kasus fakta dan aktual yang kami ambil adalah warga Gelumbang keluhkan bayar pajak kendaraan jauh di Muara Enim. Kasus yang kami ambil bersumber dari inewsumsel.id. Identifikasi kasus menggunakan metode 5W plus 1H. Yang pertama, apa yang menjadi kasus kami yaitu keluhan masyarakat jauhnya melakukan pembayaran PKB, di mana terjadinya Samsat Muara Enim dan Samsat Kecamatan Gelumbang. Kapan terjadinya? Pada bulan April 2021. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Yang pertama warga Kecamatan Gelumbang. Lalu tokoh masyarakat yaitu Senada Armansyah, anggota DPRD Sumsel Alfrenzi Panggarbesi, dan UPTB Bapenda Sumsel. Selanjutnya, why? Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Padahal di Gelumbang sudah memiliki layanan Samsat dan diketahui bahwa dulunya Samsat Gelumbang sudah dapat melayani jenis pembayaran PKB, termasuk PKB yang baru. Peristiwa ini terjadi karena adanya Samsat yang tidak menjalankan peraturan gubernur tentang pembagian kewenangan, sehingga terjadi rebutan layanan antara Samsat Muara Enim dengan Gelumbang. Padahal sesuai dengan peraturan gubernur bahwa jika Samsat yang baru sudah siap melayani semua layanan, maka Samsat induk wajib menyerahkannya, sehingga tidak ada lagi rebutan kewenangan yang dapat merugikan layanan kepada masyarakat. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Dikarenakan masyarakat Gelumbang mengeluhkan membayar PKB atau pajak kendaraan baru harus di Samsat Muara Enim. Sedangkan di Gelumbang sudah dibuka layanan Samsat yang awalnya bisa melayani PKB. Tetapi di kemudian hari Samsat di Gelumbang tidak bisa lagi melayani PKB dan justru dialihkan ke Samsat Muara Enim. Sedangkan jarak antara Gelumbang dan Muara Enim cukup jauh dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan juga PKB tidak bisa selesai dalam satu hari. Itu artinya warga Gelumbang yang ingin mengurus PKB harus beberapa kali mendatangi Samsat Muara Enim untuk menyelesaikan PKB tersebut. Hal itu juga terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi, koordinasi antara UPTB Samsat Gelumbang dan UPTB Samsat Muara Enim, dan juga adanya penyerobotan wewenang pelayanan dari Samsat induk dengan Samsat yang baru. Kesalahan persepsi dan kepentingan organisasi akhirnya membuat masyarakat lagi yang harus dirugikan. Pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat berharap dengan dibukanya UPTD Samsat Gelumbang akan memudahkan dan mempercepat mereka dalam mengurus PKB. Namun kenyataannya justru membuat mereka harus mengeluarkan waktu yang ekstra lebih banyak. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan dari Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, yang ingin memudahkan dan mempercepat layanan kepada masyarakat. Untuk menyikapi hal tersebut sudah dipanggil Kepala Bapenda, yang nanti akan segera memanggil Kepala UPTB yang bersangkutan dan meminta klarifikasi serta cross-check mengenai permasalahan tersebut, dan akan menjatuhkan sanksi bila Kepala UPTB Samsat yang tidak menjalankan peraturan gubernur tentang pembagian kewenangan. Secara hierarki, adanya permasalahan ini itu dikarenakan perebutan kewenangan antara Samsat yang baru dengan Samsat yang induk. Karena Samsat induk merasa semua itu menjadi tanggung jawab mereka sehingga mereka tidak mempercayakan kepada Samsat yang baru. Terus kemudian proses pembayaran PKB yang ribet dan tidak praktis, sehingga membuat masyarakat juga harus ekstra mengeluarkan waktu mereka dan tenaga untuk menyelesaikan PKB tersebut.
Yang ketiga, kurangnya pengawasan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Ketika Bapenda sudah mengeluarkan izin untuk membuat samsat baru, mereka tidak langsung atau mereka tidak secara berkala mengawasi UPTB samsat-samsat tersebut. Sehingga timbullah kesalahan atau miskomunikasi antara samsat induk dan samsat yang baru. Selanjutnya, buruknya pelayanan dari petugas Samsat Gelombang. Nah, ini perlunya pengawasan dan perbaikan dari dalam diri UPTB Samsat Gelombang itu tersendiri agar masyarakat percaya dan masyarakat kembali untuk membayar di Samsat mereka. Yang terakhir, kurangnya koordinasi antara Samsat Muara Enim dan Samsat Gelombang. Nah, ini juga menjadi penyebab yang terakhir kenapa masyarakat itu harus jauh-jauh ke Muara Enim, sedangkan di desanya atau di wilayahnya tersebut juga ada pelayanan samsat. Mungkin dari pihak yang terkait nanti bisa memberikan solusinya kepada masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan juga lebih cepat dan mudah. Solusi terbaik yang berhubungan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan wall of government menurut kelompok kami atas masalah tersebut. Tujuan didirikannya Samsat Gelombang oleh Gubernur Sumsel Herman Deru adalah untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat dalam membayar pajak, serta meningkatkan daya serap atau pendapatan suatu daerah dari pajak kendaraan. Karena dengan adanya Samsat di Gelombang, masyarakat tidak perlu repot-repot mengarungi perjalanan yang jauh ke Muara Enim. Untuk itu, solusi terbaik yang berhubungan dengan manajemen ASN menurut kelompok kami yaitu: pertama, mengikuti bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada pada kantor Samsat tersebut. Yang kedua, patuh terhadap arahan atau keputusan Gubernur Sumsel Herman Deru yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat dalam membayar pajak. Dan yang ketiga, memberikan teguran dan sanksi bagi yang tidak menjalankan tupoksi sesuai wilayah yang telah ditentukan. Solusi yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pertama, meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas sesuai wilayah kerja masing-masing. Yang kedua, melakukan sosialisasi yang rutin kepada masyarakat. Yang ketiga, membentuk perencanaan dan mekanisme kerja bersama sehingga menjadi satu kesatuan. Yang keempat, menggunakan aplikasi e-Samsat dalam melakukan pembayaran pajak. e-Samsat merupakan aplikasi membayar pajak secara online. Dengan adanya e-Samsat, maka akan membantu masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan dari Samsat dengan mudah, efektif, dan efisien. Solusi yang berhubungan dengan whole of government. Yang pertama, pengawasan dari pembina Samsat tingkat provinsi kepada pelaksana Samsat di setiap daerah. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dilakukan oleh pelaksana Samsat. Dengan adanya pengawasan, menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang akan dilakukan oleh para pegawai Samsat. Yang kedua, melakukan supervisi, analisis, dan evaluasi kinerja terhadap pegawai kantor Samsat. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi atau kerjasama antar instansi atau sektor, yang di dalamnya termasuk kepolisian, PT Jasara Harja, dan Dinas Pendapatan Daerah. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.